Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai representasi pengetahuan. Langsung saja pada pembahasan materinya. Pengetahuan adalah kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan merepresentasikan dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu objek. Representasi pengetahuan adalah metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Representasi pengetahuan juga dapat diprogramkan dengan beragam bahasa komputer yang ada dan dapat disimpan dalam memori. Representasi pengetahuan dirancang sedemikian rupa sehingga fakta dan pengetahuan lainnya dapat dimanfaatkan untuk penalaran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kategori representasi pengetahuan. Untuk yang pertama yaitu ada representasi logika. Representasi yang menggunakan ekspresi logika formal untuk merepresentasikan basis pengetahuan. Yang kedua, representasi prosedural. Representasi yang menggambarkan pengetahuan sebagai sekumpulan instruksi untuk memecahkan suatu problema. Yang ketiga, representasi network. Representasi yang menangkap pengetahuan sebagai sebuah graf di mana nodenya menggambarkan objek atau konsep dalam problema yang dihadapi, sedangkan partnya menggambarkan hubungan atau asosiasi antara objek. Contohnya seperti jaringan semantik dan graf. Yang terakhir, yang keempat, ada representasi terstruktur. Representasi yang memperluas jaringan dengan membuat node menjadi sebuah struktur data kompleks yang berisi tempat dengan nilai tertentu. Contohnya seperti script, frame, dan objek. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas model representasi pengetahuan. Yang pertama itu ada aturan produksi atau kaidah produksi. Aturan produksi atau kaidah produksi adalah salah satu representasi pengetahuan yang menghubungkan premis dengan konklusi. Bentuk aturan produksi yaitu if premise dan konklusi. Pengetahuan dalam kaidah produksi direpresentasikan dalam bentuk jika maka atau jika kondisi maka aksi. Jika premis maka konklusi. Jaringan selanjutnya ada jaringan semantik. Gambaran pengetahuan grafik yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Jaringan semantik terdiri dari lingkungan yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek tersebut. Hubungan antar objek digambarkan dengan arc atau panah. Untuk selanjutnya ada objek attribute value atau disingkat dengan OAV. Objek berupa fisik atau konsep. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari objek tersebut. Value merupakan besaran atau nilai atau takaran spesifik dari atribut pada situasi tertentu, dapat berupa numerik, string, dan boolean. Sebuah objek dapat memiliki beberapa atribut, biasa disebut AOV multi atribut. Selanjutnya ada frame atau bingkai, yaitu kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lainnya. Frame digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan dengan berdasarkan karakteristik yang dikenal yang menjadi pengalaman. Frame mudah untuk membuat inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik
dari pengalaman. Untuk selanjutnya ada skrip atau naskah, representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan kejadian. Skrip merepresentasikan situasi, pengetahuan, dan pengalaman. Gambaran urutan peristiwa dalam skrip menggunakan serangkaian slot yang berisi informasi tentang objek, orang, dan tindakan dalam suatu peristiwa. Elemen dalam skrip yaitu yang pertama, kondisi masukan menggambarkan situasi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku suatu peristiwa yang ada dalam skrip. Yang kedua, prop mengacu kepada objek yang digunakan dalam urutan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, rules mengacu kepada orang-orang yang terlibat dalam skrip. Hasilnya adalah kondisi yang ada sesudah peristiwa dalam skrip berlangsung. Yang keempat, trik mengacu kepada variasi yang mungkin terjadi dalam skrip tertentu. Yang kelima, scan scene menggambarkan urutan peristiwa aktual yang terjadi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu hasil merupakan kondisi setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Nah, selanjutnya ada representasi logika. Logika adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga didapatkan kesimpulan yang benar atau valid. Tujuan dari logika adalah memberikan aturan-aturan penalaran sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar atau salah. Nah, yang terakhir ada logika proposisi atau propositional logic. Proposisi merupakan suatu statement atau pernyataan yang menyatakan benar atau true atau salah atau false. Dalam propositional logic, fakta dilambangkan dengan simbol misalnya P, Q, dan R. Lambang-lambang tersebut dihubungkan dengan relasi-relasi logika. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, hubungan antara pengetahuan yang dibahas pada sistem pakar dan machine learning, yaitu pengetahuannya sama-sama digunakan untuk membahas suatu bidang yang cenderung spesifik. Sebagai contoh, seperti pada bidang medis, untuk sistem pakarnya itu membahas tentang diagnosa suatu penyakit, dan untuk machine learningnya digunakan untuk mengolah data dari pasien yang telah didiagnosa untuk memberikan informasi-informasi mengenai hasil dari diagnosa penyakit tersebut. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari pembahasan mengenai representasi pengetahuan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.